Oke teman-teman, balik lagi di channel saya, Blangkon Lecak Channel. Pada kali ini saya akan ngebahas motor Satria F 150 generasi pertama atau yang kita kenal dengan Satria F UCBU. Jadi gini teman-teman, motor ini merupakan motor pertama saya teman-teman ya, yang dibelikan oleh orang tua saya pada waktu saya zaman SMA, yaitu tahun 2005. Jadi buat teman-teman yang sekarang umurnya 34, 35, 36, 37 sampai 38 mungkin akan sedikit bernostalgia dengan penampilan motor ini. Ini sih ganteng banget ya menurut saya. Artinya timeless. Kita pakai di tahun 2024 juga masih pantas lah motornya. Lalu saya akan sedikit bercerita tentang sejarah singkat kelahiran Satria F di Indonesia. Nah, motor ini tuh Suzuki ciptakan pada tahun 2004 untuk menggantikan atau meneruskan nama besar Satria R 122 tak. Yang mana kita tahu Suzuki memproduksi Satria R 122 tak dalam rentang waktu dari tahun 1997 sampai tahun 2024. Namun pada tahun 2004 Suzuki melakukan dobrakan besar dengan meremajakan Satria 122 tak, namun dengan konsep yang jauh berbeda, dimana kita tahu si Satria 122 tak itu kan bentuknya bebek ya teman-teman ya. Nah, si Suzuki membuat Satria 150 FU ini dengan bentuk ayam jago teman-teman, dengan mesin 147 cc DOHC, yang mana pada tahun tersebut atau zaman itu ini langsung menjadi primadona atau idola para anak-anak muda di zaman ya teman-teman. Beruntung buat saya masih bisa memelihara motor ini, merawat motor ini sedemikian rupa, walaupun motor ini sudah beberapa kali saya rubah warna, akhirnya saya kembalikan ke orisinil ya teman-teman ya. Jadi untuk sekedar teman-teman tahu, motor ini saya pakai di tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Lalu saya restorasi di tahun 2024. Artinya motor ini sempat mangkrak atau sempat tidak saya pakai selama 13 tahun teman-teman. Nah, ini udah saya restorasi, udah saya repaint teman-teman, saya kembalikan ke kondisi awal keluar dari pabrik. Cuma ini tidak sepenuhnya orisinil. Mungkin kalau kita pakai hitungan persen, motor ini hanya 85% yang orisinil teman-teman. Mulai dari stiker itu nggak orisinil karena mahal teman-temannya. Buat saya sih mahal harganya. Stiker Satria F ini lengkap itu harganya 2,7 juta. Terus ini master remnya juga saya pakai yang punya Shogun. Lalu gasnya ini bukan gas bawaannya ya, song-song gasnya. Untuk spion sih masih orisinil. Handle couplingnya, rumah couplingnya juga masih orisinil. Mesin-mesinnya juga masih orisinil ya teman-teman ya. Ini hasil repaint. Untuk pistonnya juga masih orisinil, cuma untuk beberapa part seperti rantai keteng, lalu lidah rantai keteng itu memang sudah diganti karena sudah aus. Karena kita tahu motor Satria F ini
di bagian tonjokan rantai keteng, lalu sim klep. Kalau settingannya nggak bener tuh motor bakalan berisik teman-teman. Untuk velg juga masih orisinil. Ini rantainya, gearnya bukan yang orisinil teman-teman. Lalu joknya sih sebenarnya ini masih orisinil teman-teman ya, cuma saya papas terus pas saya parkir di rumah dicakar-cakar kucing, makanya jadinya kayak gini teman-teman. Lalu untuk kilometernya motor ini tuh ada di 60.028 km. Dengan motor usia 19 tahun, artinya efektif motor terpakai hanya sekitaran 6 tahun teman-teman. Kalau kita rata-ratakan pemakaian 1 tahun 10.000 km. Terus untuk header knalpot ini saya pakai yang stainless. Kenapa saya nggak pakai yang orisinil? Karena sebetulnya ini headernya sudah saya ganti sebanyak 2 kali teman-teman. Cuma karena memang sering karatan, akhirnya saya ganti yang stainless aja supaya nggak karatan gitu teman-teman. Risih juga ngelihat yang karatan-karatan gitu. Untuk headlamp juga masih orisinil, lampu-lampu juga masih bohlam kuning yang buat pesugihan, redup-redup gimana itu. Untuk plat masih aktif sampai tahun 2025 teman-teman, sampai umurnya 20 tahun. Lalu kalau kita lihat di sini kita cek bagasi di dalamnya ya, ini cuma tangki aja. Ini sih saya cat hitam dok gitu ya teman-teman ya, karena saya bosen aja gitu. Ini nggak ada tempat penyimpanan apa-apa nih teman-teman nih, jadi kalau mau naruh jas hujan ya di sini aja nih, tapi yang plastik yang di minimarket itu yang tipis, yang kena kentut sobek kali ya. Joknya juga masih orisinil, behel-behelnya juga masih orisinil teman-teman, termasuk spakbor juga masih orisinil bawaan pabrik. Lampunya juga masih orisinil. Ini knalpot yang banyak dicari sama orang-orang karena suaranya gitu, ini juga masih yang bawaan pabrik teman-teman. Footstep ini juga masih orisinil. Yang enggak itu nih karet ininya nih, karet pijakan footstep, karena memang sudah kegerus sepatu, jadinya emang saya ganti. Saya cari yang orisinalnya juga rada susah, jadi saya ganti. Apalagi ya, ini rangka saya cat ulang mendekati warna orisinil pabriknya, yaitu silver gitu teman-teman. Dan pemasangan strippingnya ini nggak orisinal teman-teman, tapi saya timpa dengan pernis, jadi kelihatan hasilnya bagus gitu. Apalagi ya, ban untuk kaki-kaki itu saya rubah ukurannya. Saya pakai Pirelli Diablo Rosso dengan ukuran 90/80 di depan, sama di belakang juga 90/80 supaya nggak terlihat terlalu kurus ya teman-teman ya. Selang rem juga saya pakai merek ya TDR lah, nggak usah terlalu mahal. Kalau untuk pakai yang Hell kayaknya mahal banget, 1 jutaan gitu untuk satu selang rem. Terus kelebihannya motor ini tuh, coba saya naikin ya. Ini kondisi standar, lalu step juga yang standar. Ini posisi ridingnya tidak terlalu nunduk, jadi kalau kita mau bawa jauh ya juga nggak mudah cepet capek gitu teman-teman. Kelebihannya itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya bilang di awal, ini timeless, artinya kita bawa motor ini di tahun 2024 juga masih oke aja. Lalu kekurangannya motor ini adalah motor ini mungkin teknologinya, bukan mungkin ya, sudah pasti tidak secanggih motor-motor keluaran tahun 2020 ke atas. Kenapa? Karena
motor-motor sekarang itu sudah banyak teknologi yang membantu untuk pengefisienan bahan bakar. Artinya dengan 1 liter motor 150 cc zaman sekarang mungkin akan bisa dipakai dengan jarak sampai 40-an kilometer ya teman-teman ya. Cuma enggak buat motor ini. Motor ini tuh mungkin kita 1 liter jaraknya 30 kilometer aja tuh udah bagus tuh teman-teman. Jadi hitungannya boros kalau kita yang udah biasa pakai motor zaman sekarang gitu. Terus kelemahannya Satria F itu ada di sini nih teman-teman nih, di jok businya. Jadi kalau misalkan ini bukan barang yang original, begitu kita kehujanan, siap-siap motor kita bakalan mati karena busi kita kerendam air teman-teman. Terus juga ya ini masih karburator sih teman-teman. Masih karburator, masih yang ori karburatornya. Sok originalnya juga masih yang orisinil, cuma saya pernis saja di bagian pernya. Kira-kira gimana teman-teman menurut kalian motor ini? Masih pantas nggak sih atau masih ganteng nggak sih di tahun 2024 kita pakai motor ini? Sebenarnya motor ini saya pakai buat harian aja sih, kayak buat ke mana, minimarket atau saya pergi-pergi yang dekat-dekat gitu. Karena saya masih suka aja dengan motor ini. Kalau misalkan emang mau untuk San Morian ya ini ada adeknya, cuma buat mingguan aja sih saya pakainya gitu teman-teman. Kalau mungkin ada yang punya pengalaman sama dengan saya masih ngerawat motor Satria F di tahun pembuatan 2004 sampai 2006, boleh kita sharing-sharing penyakit, kekurangan dan apa ya, kendala di motor ini tuh apa aja. Oke, sekian dari saya teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya, dan jangan lupa juga komen. Thank you teman-teman, bye.